dompet orang miskin, sampai kagak ada cahayanya, kumel. Pernahkah kalian memperhatikan satu hal? Kapan terakhir kalian menerima gaji? Lalu melihat angka yang masuk ke rekening dan berpikir, kalau dipikir-pikir, gaji saya sekarang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, mungkin kalian menerima gaji 3 juta, 4 juta, atau 5 juta rupiah. Hari ini, jumlah yang masuk ke rekening mungkin sudah jauh lebih besar. Pengalaman bertambah, jabatan naik, jam kerja semakin panjang, target semakin tinggi, tanggung jawab semakin besar. Secara angka penghasilan kita memang terlihat meningkat. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengganggu. Kalau gaji saya sekarang lebih besar, kenapa rasanya justru lebih cepat habis? Kenapa di akhir bulan perasaan cemas itu masih tetap sama? Apakah kita semakin boros? Apakah semua barang memang semakin mahal? Atau ada sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi pada ekonomi kita, tetapi tidak terlihat di permukaan? Di episode kita kali ini, kita akan melakukan sebuah investigasi forensik. Kita akan memperlakukan data-data ekonomi layaknya barang bukti di tempat kejadian perkara. Satu persatu akan kita periksa, satu persatu akan kita uji. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah rate, dan daya beli masyarakat, hingga kondisi kelas menengah Indonesia. Karena mungkin kasus yang sedang kita hadapi bukanlah gaji yang semakin besar, melainkan mengapa gaji yang secara nominal terus bertambah tidak lagi memberikan rasa hidup yang lebih lega, dan mengapa pertumbuhan ekonomi yang terus diberitakan tidak selalu terasa sampai ke rekening kita. Mari kita mulai investigasi forensik ini. Dalam setiap penyelidikan, laporan resmi selalu menjadi dokumen pertama yang diperiksa. Maka kita membuka laporan ekonomi Indonesia, dan hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah besar. Ekonomi tumbuh, produk domestik bruto meningkat, investasi bertambah, pembangunan terus berlangsung, dan kawasan industri berkembang. Bandara dibangun, pelabuhan diperluas, jaringan jalan tol semakin panjang. Kalau hanya membaca laporan ini, seharusnya tidak ada kasus, karena hampir semua indikator makro bergerak ke arah yang positif. Sampai di titik ini, penyidikan sebenarnya bisa saja dihentikan. Tetapi ada satu barang bukti yang menolak cocok dengan laporan tersebut: rekening masyarakat. Di ruang penyidik ada satu aturan sederhana. Jika dua barang bukti saling bertentangan, maka salah satunya belum menceritakan keseluruhan cerita. Barang bukti pertama mengatakan ekonomi membesar. Barang bukti kedua mengatakan uang terasa semakin kecil. Yang satu berbicara tentang pertumbuhan, yang satu berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Yang satu menunjukkan grafik naik, yang satu menunjukkan keranjang belanja yang semakin berat. Pertanyaannya, mana yang benar? Jawabannya mungkin mengejutkan. Bisa jadi keduanya benar. Kalau begitu, di mana letak misterinya?
Untuk menjawabnya, kita membutuhkan saksi pertama. Saksi pertama itu bernama daya beli. Kata daya beli hampir setiap hari muncul dalam berita, tetapi jarang sekali dijelaskan. Maka kita akan menginterogasi daya beli. Bayangkan dua orang. Orang pertama menerima gaji 5 juta rupiah. Orang kedua menerima 7 juta rupiah. Siapa yang lebih kaya? Hampir semua orang akan menunjuk orang kedua. Sekarang kita tambahkan satu barang bukti lagi. 50.000. Orang pertama menghabiskan 4 juta rupiah untuk kebutuhan hidup. Sisa uangnya 1 juta. Orang kedua harus mengeluarkan 6.500.000 rupiah. Sisa uangnya hanya 500.000. Sekarang siapa yang sebenarnya memiliki ruang bernapas lebih besar? Disinilah saksi pertama mulai membuka mulut. Ternyata yang menentukan kesejahteraan bukan hanya besarnya gaji, melainkan berapa banyak kehidupan yang masih bisa dibeli oleh gaji tersebut. Dan sejak titik inilah arah penyelidikan berubah total. Karena yang sedang kita cari bukan lagi besar kecilnya pendapatan, melainkan mengapa kemampuan membeli perlahan menghilang. Dalam setiap penyelidikan, orang pertama yang diperiksa belum tentu pelakunya. Nama pertama yang muncul dalam kasus ini adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Setiap tahun angka ini terus diberitakan. PDB naik, ekonomi tumbuh. Lalu muncul anggapan, kalau PDB naik, semua orang pasti ikut lebih sejahtera. Benarkah? Mari kita interogasi. Bayangkan sebuah kota. Tahun lalu, seluruh usaha di kota itu menghasilkan 100 miliar rupiah. Tahun ini menjadi 120 miliar. Kotanya memang lebih produktif, tetapi apakah setiap warga otomatis menerima tambahan pendapatan? Belum tentu. PDB hanya menjawab satu pertanyaan. Seberapa besar ekonomi sebuah negara? Tetapi rakyat sedang menanyakan hal yang berbeda. Seberapa besar bagian yang sampai kepada saya? Disinilah kita menemukan petunjuk pertama. PDB bukan isi dompet masyarakat. PDB hanyalah ukuran aktivitas ekonomi. Berarti kita harus mencari tersangka berikut. Ketika hidup terasa mahal, nama pertama yang biasanya dituduh adalah inflasi. Ini masuk akal, karena inflasi berarti harga barang naik. Tetapi, apakah inflasi Indonesia memang sedang tidak baik atau sedang meledak? Data menunjukkan tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi Indonesia relatif terkendali dibanding banyak negara lain. Kalau begitu, mengapa rasa tertekannya tetap besar? Disinilah kita menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata masyarakat tidak hanya membeli barang yang masuk dalam statistik. Mereka membayar kontrakan, membayar sekolah, membayar internet, transportasi, biaya kesehatan,
dan kebutuhan baru yang terus bertambah. Artinya yang berubah bukan hanya harga, tetapi struktur biaya hidup. Inflasi bukan kita coret dari daftar tersangka, tetapi inflasi juga belum cukup menjelaskan seluruh kasusnya. Tersangka ketiga, upah real. Sekarang kita menemukan istilah yang jarang dibicarakan, upah real. Bukan gaji yang tertulis di selip gaji, tetapi nilai nyata dari gaji itu. Misalnya, gaji naik 5%, tetapi biaya hidup juga naik 5%. Apa sebenarnya yang berubah? Jawabannya hampir tidak ada. Angka di rekening memang lebih besar, tetapi kemampuan membeli tetap sama, bahkan bisa berkurang. Jika sebagian kebutuhan naik lebih cepat daripada rata-rata inflasi, disinilah banyak orang mulai berkata, gaji saya naik, tetapi hidup saya tidak terasa berubah. Tersangka keempat, harga aset. Sekarang kita memeriksa barang bukti yang paling sering dikeluhkan generasi muda, rumah. Dulu memiliki rumah adalah target yang terasa mungkin. Hari ini banyak orang merasa target itu semakin menjauh. Mengapa? Karena di banyak wilayah harga aset meningkat jauh lebih cepat daripada pendapatan. Akibatnya, orang masih mampu membeli kebutuhan sehari-hari seperti handphone, tetapi semakin sulit mengejar kepemilikan aset. Kerja keras tetap menghasilkan pendapatan, namun belum tentu menghasilkan lompatan kesejahteraan seperti yang dirasakan generasi sebelumnya. Barang bukti yang paling kuat yaitu kelas menengah. Dalam setiap kasus selalu ada satu barang bukti yang mengubah arah penyelidikan. Dalam kasus ini, barang bukti itu adalah kelas menengah. Mengapa? Karena kelas menengah adalah penggerak utama konsumsi. Mereka membeli rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, mereka membayar pendidikan, mereka membayar pajak. Ketika kelompok ini mulai merasa ruang keuangannya menyempit, itu menjadi sinyal penting. Bukan berarti seluruh masyarakat mengalami kondisi yang sama. Namun, ada indikasi bahwa sebagian keluarga menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menjaga standar hidupnya. Sekarang seluruh potongan itu mulai tersusun. Ekonomi memang tumbuh, PDB meningkat, investasi bertambah, pembangunan terus berjalan. Pada saat yang sama, biaya hidup berubah. Harga sebagian kebutuhan meningkat. Harga aset di banyak tempat naik lebih cepat daripada pendapatan. Sebagian keluarga merasa semakin sulit menyisihkan tabungan. Dan sebagian kelas menengah menghadapi tekanan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Tidak semua orang mengalami kondisi yang sama. Tidak semua daerah memiliki pola yang sama. Tetapi ketika berbagai indikator itu disusun secara bersama, muncul satu gambaran yang lebih utuh. Pertumbuhan ekonomi dan pengalaman hidup sehari-hari tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Setelah seluruh barang bukti diperiksa, penyelidikan ini membawa kita pada satu kesimpulan. Kasus ini tidak memiliki satu pelaku tunggal,
Yang kita temukan adalah rangkaian faktor yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi, biaya hidup, pendapatan, harga aset, peluang kerja, dan kemampuan rumah tangga membangun tabungan. Karena itu, dua pernyataan berikut bisa sama-sama benar. Indonesia dapat mengalami pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama, sebagian masyarakat tetap masih hidup semakin berat. Bukan karena data resmi pasti keliru, dan bukan pula karena semua orang memiliki pengalaman yang sama, melainkan karena angka makro menggambarkan perekonomian secara keseluruhan, sedangkan setiap keluarga merasakan kondisi keuangannya sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan hanya seberapa besar ekonomi Indonesia, tetapi juga seberapa besar manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh rumah tangga. Karena keberhasilan ekonomi tidak hanya terlihat pada grafik yang menanjak, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, menabung, membangun masa depan, dan menjalani hidup dengan rasa aman.